Selamat datang ke channel saya. Saya adalah Robby Novel Isyardi dari Informatika kelas E, dan saya akan menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan salah satu soal dari juri code yang bernama Kebun Pak Tani. Kebun Pak Tani ini menanyakan keluaran dari input jika rumus yang dipakaikan adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Soalnya menanyakan tentang luas kebun Pak Tani menggunakan panjang dan lebar dari masukan. Tapi yang membuat soal ini susah adalah salah satu elemen yang tersembunyi, yaitu spasi. Nah, gara-gara spasi ini semua masukannya jadi string, karena ini tidak bisa jadi nomor ya. Nomor itu tidak ada stringnya. Tidak ada orang yang pernah bilang 10 spasi 5. Pasti bilangnya 10 atau 5 atau 10,5 gitulah. Nah, untuk menjadikan dia masing-masing nomor, kita dapat memisahkannya dengan mencari indeks spasi, lalu membaca semua nomor yang ada di kiri spasi itu menjadi satu variabel, lalu di sebelah kanan dari spasi, dan menaruh semua bilangan itu dalam satu variabel juga. Sesuai soalnya, kita akan menaruh semua nomor yang sebelah kiri menjadi panjang dan semua nomor yang sebelah kanan menjadi lebar. Nah, mari kita mulai. Pertama, kita akan membuat variabel dulu, input, lalu panjang, lebar, dan luas. Sebenarnya luas ini tidak perlu, tapi kita akan menyamakan dengan soalnya dulu. Set input ke ambil input. Jadi dia akan memasukkan semua masukan dari masukan ini ke dalam variabel input. Dan by default ini ambil input adalah string ya guys. Untuk misalnya kalau kalian nggak tahu di soal lain atau misalnya error not a number, itu karena ini by default itu string. Kalau mau menjadikannya number bisa ditambahkan to number di sebelum set inputnya. Di antara set input dan ambil input akan menjadi nomor. Oke, karena kita tidak perlu dan karena masukannya itu ada termasuk string, jadi kita akan tidak pakai to number hari ini. Kita akan lanjut. Oke, gimana cara cari indeks spasi? Nah, cara yang saya akan pakai di penjelasan video kali ini adalah menggunakan perulangan ya. Mari kita misalnya ambil contoh nih. Yang masukan pertama, 5 spasi 4. Itu ada berapa karakter dalam stringnya? Ada berapa karakter? Ada berapa substring? Kalau kita hitung sendiri itu ada 3. Mengapa 3? Karena spasinya juga ngikut. Jadi 5 spasi dan 4 itu 3. Kalau misalnya contoh lain, 16 spasi 4. Nah, itu ada 4 karena 1, 6, spasi, dan 4. Oke, sudah paham ya? Semoga sudah paham. Dan untuk loopnya sendiri kita akan memakai yang repeat n times. N-nya itu kosong di sini, tapi secara rumus itu repeat n times. Untuk apa yang kita akan isi di sini, kita mau mengulang kode yang ada di dalam repeat times ini sebanyak besar dari input. Jadi karena ini ada 3, kita mau nge-scan satu-satu sampai dapat indeks spasinya, kita akan memakai operasi string. Karena ini string ya, masih string nih, ambil input ke input. Kita belum konversikan ke number karena by default itu string seperti aku bilang tadi. Kita pakai panjang input times. Nah, jangan keliru ya guys, bukan panjang yang ini.
karena ini adalah variabel masih kosong, bukan operasi. Yang operasi itu diambil dari operasi string ya, jangan lupa, jangan terkecoh. Nah, lalu apa isi dalam kode dari perulangan ini? Kita mau mencari indeks spasi, jadi pertama kita akan membuat variabel baru lagi, mengecek satu-satu. Itu kita ngeceknya pakai ngeset sesuatu ke substring, ke sesuai beberapa loop itu. Nah, saya langsung aja ya biar nggak bingung. Char ke indeks. Lah, kok char ke indeks? Indeksnya apa? Saya sendiri berarti menambahkan variabel baru namanya indeks. Set indeksnya sebelum loop ya. Jadi bukan di dalam loop, bukan setelah loop. Tapi di dalam loop juga bisa set indeks, tapi jangan lupa sebelum perulangannya kita mengeset indeksnya dulu, karena ini belum diinisialisasi. Jadi kalau langsung dioperasikan nanti akan error. Oke, set index ke 0 karena kita akan memulai dari awal string. Dari awal ya. Dari awal sampai panjang input. Itu 3 kali. Setelah akhir loop, kita akan menambah indeksnya 1. Ini indeks ini untuk kita keep track ini loop ke berapa. Berarti mulai dari loop 0, loop 1, loop 2, seterusnya sampai loop ke panjang input. Nah, karena semuanya sudah, tinggal kita mengecek dan mengerit satu-satu string dari input. Bagaimana caranya? Pakai char ke indeks tadi. Set char ke indeks ke, atau di sini to karena bahasa Inggris, substring dari mulai sampai. Ini substring dari kita akan mengekstrak substring dari input kita tadi ya. Jadi taruh di substring darinya input, variable input. Kita mau mengekstrak dari input kan. Dan karena kita ekstraknya satu-satu, karena dua-dua mungkin tidak bisa. Misalnya kalau kita ketemu spasi dan nomor itu akan lebih susah, atau nggak bisa apanya itu memfilternya apakah itu spasi atau enggak. Ya nggak mustahil sih, tapi panjang banget. Dan untuk menghemat waktu dan juga space, kita akan pakai ini. Mulai dari indeks. Indeksnya tadi 0 ya, jadi mulai dari awal string sampai matematika indeks plus 1. Mengapa indeks plus 1? Karena panjangnya akan sepanjang indeks plus 1 kali, karena kita ingin mengerit dan memasukkannya ke dalam char ke indeks itu satu nomor atau satu karakter, bukan 0 ya. Nggak bisa mulai indeks sampai indeks itu 0, jadi harus tambah 1, indeks tambah 1. Nah, lalu gimana? Lalu kita pakai if do, taruh di sini. Sekarang ngapain? Nah, sekarang waktunya kita memasukkan logika kita untuk mencari spasinya. Untuk ini kita bisa pakai yang ini lagi. Untuk perbandingan, operator perbandingan. If karakter ke indeks sama dengan spasi. Ingat, kita ingin mencari spasi. Ini bukan spasi ya guys ya. Ini masih kosong. Jadi kita akan mengasih satu spasi. Boom. Nah, sekarang ada tuh spasinya. Nah, itu yang biru tuh. Kita select yang spasinya. Oke. Kalau ketemu
char ke indeks itu spasi, kita akan mengeset indeks spasi. Karena udah dapat nih spasinya, kita ingin tahu indeks spasinya itu di mana, spasinya itu pas loop keberapa. Nah, kita udah keep track pakai indeks tadi, tinggal masukin value itu ke variabel yang baru. Untuk ini kita akan pakai indeks spasi. Nice. Sekarang sudah nih ya. Untuk ini sudah selesai. Mari melanjut. Soalnya kita udah dapat spasinya nih, nggak perlu apa-apaan lagi kan. Ini akan perulangan ini akan mengescan satu-satu dari stringnya. Misalnya masukkan satu, ini akan mengecek satu-satu apakah itu spasi. 5 apakah spasi? Tidak. Lanjut. Spasi apakah itu spasi? Ya, taruh indeks itu sebagai spasi. Lalu lanjut lagi. 4 apa 4 itu spasi? Tidak. Oh, sudah habis. Oke, loopnya berhenti. Sudah dapat indeks spasinya. Sekarang kita akan mengerit sebelah kiri dari spasi dan sebelah kanan dari spasi dan menaruh mereka ke variabel panjang dan lebar. Mengapa sebelah kiri dan kanan? Ya, karena itu kedua nomor yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke soal ini, panjang kali lebar ya, nanti. Oke, karena kita ingin panjang dan lebar, oh sudah ya, saya sendiri lupa deh. Oke, set panjang. Nah ini nih, sering lupa juga, jangan lupa pakai two numbers ya, soalnya ini masih apa ya, input itu masih string. Kita akan membaca dari input. Nah, input sedangkan masih spasi. Kalau mengoperasikan spasi, kalau mengoperasikan string dengan string menggunakan operasi numerik, bakal nggak bisa tuh. Jadi kita konversi dulu ke nomor, atau di sini to number. Lalu kita pakai lagi nih, substring dari. String dari lagi. Emangnya buat apa? Kan mau nge-scan nomor. Kok string sih? Nah, karena pertanyaan bagus ya, itu pertanyaan yang bagus. Kita ini ingin meng-scan kiri sampai spasi, lalu setelah spasi sampai akhir. Dan itu masih string. Ya, betul masih string. Tapi tidak ada cara lain untuk meng-scan dengan nomor. Jadi pakai substring ya. Substring dari. Karena kita juga udah akan konversi tuh ke nomor, jadi akan berhasil. Kalau nomor nggak ada spasinya, cuma nomor doang, itu akan berhasil konversinya ke number. Jadi nggak perlu khawatir lagi guys. Jadi seperti yang saya bilang tadi, substring dari input mulai dari awal ya, awal sampai spasi. Mari kita tulis spasinya dulu, karena sudah ada di sini. Awalnya itu berapa? Awalnya itu 0. Oke, panjangnya sudah dapat. Sekarang mari kita mencari lebarnya. Untuk lebarnya sama aja, tapi setelah spasi. Jadi kita ambil dari sini nih. Nice. Kita pindahkan ke sini dan mengganti variabelnya jadi indeks spasi. Nah, kita membaca setelah indeks spasi sampai akhir. Sampai akhir itu di mana? Kok gimana kita bisa taunya? Ya pakai tadi. Pakai panjang input. Mana? Oh ya, di sini. Saya sendiri kadang-kadang lupa. Mohon dimaafkan. Panjang dari input. Sekarang kita udah dapat nih panjang dan lebar. Tinggal lakukan ininya kan, rumusnya kan. Betul. Mari kita set luas ke
panjang kali lebar. Jadi menggunakan matematika ini untuk operasi numeriknya. Jadi kali panjang kali lebar. Nah, lalu jangan langsung ditinggalin begini ya. Soalnya ini belum ada outputnya. Jadi jangan lupa di input output. Nah, namanya aja udah input outputnya. Langsung ambil printnya. Lalu taruh luas di sini. Nah, ini akan mengoutputkan luas seperti ini tadi, panjang kali lebar luasnya. Mari kita tes contoh ya. Hasil cocok. Apakah benar? Selamat, kode Anda benar. Jadi ya begini ya caranya guys ya. Ada juga cara yang lebih cepat pastinya. Ada yang seperti ini. Tapi saya rekomendasikan untuk memahami konsepnya dulu ya, dan apa yang soalnya tanya dengan benar-benar sebelum mencoba cara-cara yang lebih pendek ini. Tapi up to you sih. Kalau misalnya lebih paham dengan cara yang kamu, ya pakai cara yang itu aja. Nggak perlu sama. Oke, mari tes contoh. Masih cocok tuh. Masih cocok. Dan kodenya masih benar. Masih belum tersingkat ya. Bisa lebih dipersingkat lagi nih. Gimana caranya? Kita sebenarnya nggak perlu pakai panjang ataupun lebar. What? Ya, benar sekali. Kita tinggal print langsung substring yang udah jadi numbernya nih. Langsung kan? Kita nggak perlu panjang lebar lagi nih. Langsung masukin. Ini yang untuk panjangnya. Dan ini untuk lebarnya. Dan di mix juga gak apa. Ini soalnya cuman kali. Gak ada tambahan lagi. Mari kita jalankan. Selamat, kode Anda benar. Sudah benar ya. Walaupun sudah disingkat nih, seharusnya nampaknya salah kan, karena ada aneh-anehnya nih, ada kosong-kosong ya. Tapi ini benar ya. Soalnya nggak perlu juga pakai panjang kali lebar, langsung aja pakai seperti ini. Ada juga yang bisa mempersingkat algoritma mencari indeks pasnya juga, atau bisa memperpendek kodenya. Tapi ini yang saya rekomend sih. Saya juga tidak tahu cara yang lain juga. Jadi ini yang terpendek yang saya bisa lakukan. Tapi saya rekomend tidak pakai kode yang ini, pakai kode yang tadi aja. Yang print luas atau print panjang kali lebar. Yang ini tadi. Nah, saya rekomen pakai yang ini karena lebih jelas. Nah, paham kan? Semoga paham. Apabila ada salah kata atau kurang jelas atau kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf. Dan semoga kalian dapat mengerti penjelasan saya kali ini tentang soal juri code yang bernama Kebun Pak Tani. Dan semangat ya guys belajarnya. Emang kadang-kadang bisa susah, tapi sekali paham tuh wah udah bisa, bakalan senang loh. Aku juga seperti itu pas menyelesaikan soal-soal ini. Sebenarnya ini pun termasuk soal yang susah sih bagi aku. Soalnya ini gak langsung ngeklik nih di otak. Lah, kok salah? Kan udah panjang, udah lebar, pakai ambil input dua-duanya. Oh, rupanya salah. Ini inputnya cuma satu, tapi dipisahkan oleh spasi. Nah,
dari situlah saya mengerjakan, dan akhirnya bisa juga. Selamat kode Anda benar. Makasih sekali lagi dan semangat guys. Bye bye.